Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian, "Kunaikan syukur padamu." Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Naikkan syukur pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu ibadah minggu ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus diambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-48, tertulis demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Untuk menyambut introitus ini, marilah kita memuji Tuhan. Satukanlah hati kami.
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa.
Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud dan menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baruilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 15 ayat yang ke-1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang tertulis pada Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan dengan apakan kubalas.
bersyukur, ku bersyukur padamu, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jemaat, mari kita satu dalam doa untuk anak cucu kita. Bapa di surga, waktu yang berjalan terus silih berganti ya Tuhan. Begitupun generasi silih berganti. Di hadapan-Mu ya Tuhan, inilah anak cucu kami yang merupakan generasi lanjutan dari kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan kepada anak-anak ini. Dan kalau pagi ini, dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, Engkau mengajak mereka untuk bersama-sama masuk dalam ibadah sekolah minggu, untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Maka kami mohon, tuntun dan pimpin anak-anak ini, agar firman Tuhan yang diperdengarkan kepada mereka mendapat tempat dalam jiwa mereka masing-masing. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Kami berdoa, biarlah mereka merupakan generasi yang dirindukan Tuhan untuk melanjutkan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan anak cucu kami. Amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
berbuah. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini pelayan firman adalah Bapak Pendeta Hans Tuan Nakota. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan. Jadikan ku alatmu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini
tunduk kepala kita satu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kami, membawa dan mengantar serta mengawal kami dalam ibadah di pagi hari ini. Sepanjang minggu kami ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan karenanya kami mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh ada bersama-sama dalam ibadah ini. Sebentar kami akan disapa Tuhan lewat firman-Mu, menyadari keterbatasan kami masing-masing ya Tuhan. Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, agar semua kami mendapat bahagian dalam kasih karunia Tuhan, lewat pemberitaan dan pengenalan firman Tuhan dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan, baik hamba maupun jemaat berada di dalam kuasa dan kasih setia-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat kekasih. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian dari sinode kepada kita pagi ini. Di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. Kita akan membaca secara responsoria bergantian. Saya ayat pertama, jemaat berikut dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap kita yang telah mendengarnya dan bersedia untuk memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bumi penuh kemuliaannya. Apa itu? Oh ya. Baik jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kita semua sudah sering membaca, mungkin mendengar akan bahagian firman Tuhan ini. Dan satu hal yang saya mau katakan begini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa tema yang besar. Dan tema yang besar itu tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Sebelumnya saya mau mengatakan kepada kita tentang tema kita dari sinode pagi ini adalah pengelola, bukan pemilik. Saya mau memberikan subtemanya, subtema yang menurut saya hidup yang berguna bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini, berbagai perumpamaan dilayangkan Tuhan Yesus kepada masyarakat juga kepada murid-muridnya, untuk menggambarkan bahwa betapa Bapa di surga teramat sangat serius di dalam rencana dan rancangannya bagi dunia dan manusia yang berdosa ini, untuk membangun satu masyarakat baru, untuk membangun satu kerajaan baru yang bukan seperti kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan yang bersifat rohani. Dan untuk itu Tuhan Yesus ditugaskan untuk menyatakan kepada dunia ini sifat dari kerajaan itu. Bahwa kerajaan itu harus ada karena itu rancangan Bapa. Dan oleh karena itu berulang-ulang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang semuanya menuju kepada kerajaan itu. Seperti yang kita baca pada pembacaan kita pada pagi ini. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang talenta. Kalau saudara baca di akhir Alkitab ini, kamus, satu talenta itu ya singkatnya 6.000 dinar. Jadi pada masa itu sangat mahal, sangat besar. Dan talenta-talenta ini diberikan oleh Sang Tuan yang empunya kepada mereka dengan satu tujuan, supaya mereka berhasil untuk mewujudkan apa yang tuannya mau, yaitu ada buah yang dihasilkan oleh setiap masing-masing mereka yang telah menerima talenta itu. Dalam pembacaan ini ada dua hal yang saya mau katakan kepada kita sekalian. Yang pertama, tentang kepercayaan.
bahwa talenta-talenta itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih, yang dipercayakan untuk menyenangkan hati tuannya. Kepercayaan. Sedangkan kedua kesempatan bagi mereka yang dipilih, yang diberikan talenta itu, yang merupakan anugerah Tuhan, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyenangkan hati tuannya sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi ada kesempatan selain menyenangkan hati tuannya, ada upah untuk itu. Nah, dalam pembacaan kita tadi, yang pertama, karena kesetiaan mendapat pujian dan sekaligus mendapat upah. Yang kedua juga demikian. Tetapi yang mendapat satu talenta, dia tidak melakukan apa yang tuannya mau. Dia pikir talenta itu barangkali untuk dia pribadi. Dia mau menjadi pemilik dari talenta itu. Sementara yang dua yang lain tidak begitu. Mereka mengelola talenta itu sesuai dengan apa yang sang majikan mau, sehingga mereka mendapat baik pujian juga upah. Nah, yang satu talenta juga mendapat upah, dan upahnya yang kita baca di akhir pembacaan tadi. Campakkanlah dia kepada kegelapan yang paling gelap. Upahnya hukuman. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, singkat saja kalau saya mau katakan begini, bahwa kita bersyukur kepada Bapa di surga yang telah memilih kita menjadi miliknya yang paling berharga di dunia ini, dan itu merupakan anugerah karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan mendasar kita, yaitu kuasa dosa. Dan karena itu apa boleh buat untuk sampai kepada pengejawantahan kerajaan itu ada korban, dan Bapa bersedia mengorbankan anak tunggalnya supaya di dalam dia ada satu masyarakat khusus yang istimewa, yang percaya, yang memiliki keselamatan dalam Kristus dalam kepastian untuk menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan memuliakan namanya di dunia ini. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau bicara tentang talenta, ya pada masa itu ya memang dipakai untuk berdagang. Tetapi kita semua memiliki talenta itu bukan uang saja, tetapi talenta itu sekarang ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dalam Kristus adalah keseluruhan hidup kita. Saya bisa katakan begini misalnya, waktu kita, kesehatan kita, tubuh yang sehat, kepandaian, kepintaran, harta kita, semua itu talenta yang Tuhan berikan. Mengapa demikian? Karena saya tidak mungkin tidak mampu untuk membuat diri saya pintar. Saya tidak mungkin untuk membuat waktu. Saya tidak mungkin untuk membuat tubuh saya sehat. Semua kembali kepada Dia. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selalu saya mau mengatakan begini, bahwa waktu ini bukan punya saudara dan saya. Waktu ini punya Tuhan, dan itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan oleh karena itu setiap orang harus memakai waktu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan semena-mena sesuai dengan apa yang saya mau. Karena lambat atau cepat saya harus mempertanggungjawabkan waktu itu kepada yang empunya waktu. Sehingga orang Kristen diajak untuk menghargai waktu. Orang Kristen diajak untuk menghormati yang memberi waktu itu. Dan memakai waktu itu
sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu hari ada 24 jam. Tidur sekian jam, makan sekian jam. Lalu what next? Waktu yang sisa. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Ada Alkitab, ada persekutuan doa, ada gereja, ada macam-macam yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya untuk di dalam dan melalui hal-hal itu. Talenta yang diberikan itu berguna untuk memuliakan Tuhan. Waktu itu. Kepintaran misalnya. Saya tidak bisa membuat diri saya pintar di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen menyadari sungguh-sungguh bahwa skill yang dia punya, kepintaran, kepandaian, kemampuan yang dia punya, semuanya datang dari Tuhan. Dan pada akhirnya harus diberlakukan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam petunjuk hidup baru tadi, bagus Kolose pasal 3 ayat 23 tadi, apapun juga yang kita lakukan di dunia ini, lakukanlah seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat 24-nya bilang karena upah itu datang dari Tuhan. Sehingga dengan demikian jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, masyarakat yang baru ini, yang berada dalam skop kerajaan rohani, kerajaan Allah di mana Yesus adalah Raja. Mereka memiliki pola pikir dan pola hidup yang berbeda dengan dunia di luar sana. Bahwa jemaat ini berbeda dari kumpulan-kumpulan lain di dunia ini, di luar sana. Jemaat ini khusus diperuntukkan. Saya ulangi, saudara dan saya khusus diperuntukkan untuk kepentingan Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2, lahirnya gereja. Jemaat yang Tuhan kasihi, untuk apa? Gereja lahir itu untuk apa? Bukan untuk kita saja. Pertama-tama untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak datang dari surga berdoa di sini berkhotbah, tidak. Tapi jemaat dan saya, kita dipakai sebagai mitra Tuhan. Sehingga kehadiran gereja, kehadiran jemaat, kehadiran keluarga Kristen seharusnya merupakan sesuatu yang spesial. Karena di sana, dalam keluarga itu, dalam pribadi itu, di kantor, di pasar, di mana saja, gereja itu, jemaat itu, mereka memiliki sesuatu yang berbeda. Dan harus begitu, tidak boleh kurang. Berbeda dengan yang di luar sana. Sehingga dengan demikian, seperti subtema yang saya bilang tadi, hidup ini berguna bagi Tuhan. Kalau kita menjadi pengelola dari semua berkat, semua talenta yang disediakan bagi kita. Kita tidak simpan-simpan itu sendiri. Tetapi kita membagikannya kepada orang lain. Karena itulah kehendak Allah bagi kita dalam Kristus. Tetapi semua itu juga bisa terjadi kalau kita semua punya kepastian bahwa saya dipilih Tuhan untuk ini. Saya dipilih Tuhan untuk menjadi pendeta, untuk menjadi majelis, untuk menjadi pemimpin kor, untuk menjadi apa, menjadi semua. Kita punya kepastian itu. Dan dalam kepastian itu kita berusaha bersama dengan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita memberi yang paling baik bagi Sang Raja. Sehingga sekali lagi, hidup yang sementara di dunia ini tidak sia-sia. Kalau besok Tuhan panggil, semua kita pulang ke sana dengan membawa sesuatu yang diperuntukkan bagi Tuhan. Untuk waktu, untuk kesempatan, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.
Di mana-mana saya selalu mengatakan begini, jemaat yang Tuhan kasihi. Anda boleh bilang bahwa Anda percaya Tuhan. Bagus. Itu bagus. Pertanyaan berikut, apakah Tuhan percaya Anda? Apakah Tuhan percaya kamu sebagai suami, sebagai istri? Apakah Tuhan percaya kamu, Pendeta Hans? Jangan kamu bilang kamu percaya Tuhan saja. Tapi apakah Tuhan percaya kamu berdiri di sini misalnya? Dan semua itu merupakan hal yang terbuka, yang dapat dilihat oleh dunia ini, sehingga Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan selalu dimuliakan. Sehingga seperti saya katakan tadi, kita berbahagia sebagai pengelola dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Karena kita menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu membaca Alkitab, waktu masuk dalam doa, persekutuan doa, di mana saja. Bukan waktu untuk nonton sinetron saja. Ya bisa juga sih. Tetapi jangan terlalu juga maksud saya. Waktu pergi ke mall boleh juga, tetapi tidak selalu begitu. Kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Bahwa Allah mau hari ini mega CD. Tetapi dengan CD ini untuk apa? Tujuannya apa? Mega pun harus tahu. Supaya dengan demikian CD ini menjadi bermakna. Sehingga ibu pendeta tidak susah-susah ngajar katekisasi selama ini. Supaya dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya ajak kita untuk membaca satu ayat dalam surat 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jemaat, Anda berbahagia karena Anda dipercaya Tuhan untuk menjaga harta yang paling indah yang Tuhan sudah berikan. Yaitu semua tadi yang saya katakan. Yang berada dalam satu figura emas, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sia-siakan pilihan Tuhan kepada kita masing-masing. Jemaat ini merupakan buah hati Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi baik ibu pendeta, majelis, dan semua jemaat yang lain yang sungguh-sungguh mau menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan tadi. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali Engkau mengingatkan kami Bapa, supaya hidup kami ini berguna untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dengan semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan.
kasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Sang Pencipta, Bapa Surgawi yang berlimpah kasih setia, yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak binasa, yang setiap hari kami boleh menikmati kasih-Mu itu Bapa, di dalam perjalanan hidup kami masing-masing, baik pribadi, rumah tangga, juga sebagai jemaat. Kami mengucap syukur untuk perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Semua yang kami boleh nikmati itu ya Tuhan, kami akan membawanya dalam hidup kami sehari-hari, dalam ucapan syukur kepadamu Bapa. Dalam untayan doa syafaat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik presiden, para menteri, kabinet, semua aparat yang ada di negeri ini, teristimewa TNI dan Polri, sebagai pengawal setia negeri ini. Tuhan tolong pemerintah kami, agar pemerintah ini berada di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tidak menutup mata ya Tuhan untuk gonjang-ganjing di luar sana menjelang pemilu yang akan datang. Tetapi apapun juga kami percaya, karena kami umat Tuhan yang ada di negeri tercinta ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan negara ini, dengan pemerintah ini, dan semua yang ada ini ya Tuhan, merupakan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, jauhkan dari kami semua paham-paham radikal, semua paham-paham yang miring ya Tuhan, yang tidak sesuai dengan konstitusi kami. Tuhan, jauhkan teroris, apapun juga itu ya Bapa. Engkau berkuasa atas mereka. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang sering ada di negeri ini. Kami mendoakan masyarakat yang kena dampak ya Tuhan. Tuhan tolong pemulihan, baik pemulihan jasmani juga rohani. Tuhan tolong umat Tuhan teristimewa yang sering terdampak akan bencana alam di negeri ini. Tuhan menguatkan, menghibur mereka, dan Tuhan tolong agar kesatuan dan persatuan sebagai saudara seiman di dalam Kristus membawa saudara-saudara kami juga di dalam semangat dan harapan bahwa mereka tidak sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan pemerintah, pergumulan masyarakat di sektor ekonomi. Tuhan tolong ya Tuhan. Sektor ini merupakan sektor yang sangat krusial ya Bapa, yang seringkali membuat konflik di mana-mana ya Tuhan. Tuhan tolong agar ada pemulihan di sektor ekonomi, sektor sosial, budaya, keamanan, dan seterusnya. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang berada dalam masa pemulihan, Tuhan Yesus, Engkau Raja atas segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk setiap saudara yang berada dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, jamahlah. Tuhan, beradalah dengan setiap kami yang sakit. Tuhan, berikanlah yang kami butuhkan dalam situasi dan kondisi kami yang sakit ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Denny Nainggolan ke dalam tangan Tuhan, Ibu Ana Angko, Ibu Pogyok Hoa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggreni, Ibu Endang Sujarjono, Ibu Yuli Angko. Tuhan memberkati mereka semua ya Bapa. Tuhan tolong agar semua kami yang berada dalam keadaan kurang sehat tetap bersemangat percaya bahwa Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di negeri ini, baik yang di kota sampai di desa-desa dan di pedalaman. Tuhan lindungi, Tuhan berkati ibadah umat Tuhan hari ini di mana saja. Engkau ada bersama-sama ya Tuhan dalam roh-Mu, menuntun, memimpin ibadah umat-Mu ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah umat-Mu, dan biarlah ada sukacita dan damai sejahtera senantiasa.
Kami berdoa untuk pekabaran Injil di negeri ini ya Tuhan. Bapa, seringkali kami menghadapi berbagai tantangan ya Tuhan. Tetapi bahwa amanat agung-Mu harus dijalankan. Dan oleh karena itu Engkau persiapkan gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dalam proses penginjilan di mana-mana. Dari Papua sampai Sumatera, Tuhan mau memberkati. Kami berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Kami berdoa untuk semua jemaat GKOI di mana saja. Semua hamba-hamba Tuhan dari denominasi ini. Tuhan berkati teristimewa Ketua Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Biarlah mereka ada dalam kasih karunia-Mu. Biarlah mereka berada di dalam visi yang Tuhan mau. Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatian para pelayan di jemaat persekutuan. Tuhan tolong agar kesehatian dan kerendahan hati merupakan pakaian kami para pelayan di jemaat persekutuan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa dalam kerendahan hati ada persatuan dan kesatuan. Dalam kerendahan hati ada kesehatian. Dan di luar itu, iblis selalu menunggu untuk membuat kerusuhan ya Tuhan. Tolong jemaat ini, tolong para pelayannya ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Riana sebagai gembala di jemaat ini. Urapi dengan kuasa, dengan hikmat surgawi. Begitu juga semua majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, Tuhan berkatilah ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana Natal yang akan datang. Tuhan tolong semua yang dibutuhkan sehingga acara itu berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam jemaat ini, di dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga, ekonomi, keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan setiap keluarga dalam jemaat ini. Karena siapa lagi Tuhan kalau bukan Engkau? Itulah sebabnya kami ada di sini dengan harapan Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pergumulan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat lanjut usia dalam jemaat ini. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka tetap sehat dan tetap bersemangat. Tuhan memberkati agar mereka pun tahu bahwa kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun. Natania Kalistia Haulusi, Ibu Ruth Octavia Sukmawan. Pada tanggal 1 dan pada tanggal 2 Oktober Tuhan memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan mereka adalah generasi lanjutan dari kami. Tuhan lindungi mereka, Tuhan menyertai mereka. Dalam setiap kelas ya Tuhan, persiapkan mereka untuk menjadi tiang gereja di masa depan. Berkati sekolah mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati juga orang tua. Kami berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing, lingkungan di mana kami ada. Tuhan melindungi kami juga lingkungan gereja ini di RT 01 RW 06B. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kami sekalian. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Hartman dan keluarga Angko. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka roh penghiburan, kekuatan, semangat dan harapan. Percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai kedua keluarga ini. Hari istimewa Ibu Pendeta Arlene, Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan menyertainya bersama Pendeta Anton dan semua anak mantu cucu. Kami juga berdoa untuk proses pemakaman di siang hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan, Allah yang telah mendengarkan doa kami, yang kami naikkan kepada-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan.
Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hans Tuana Kota yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah Tuhan yang sudah mempercayakan kepada kita talenta luar biasa. Mari kita menjadi pengelola-pengelola yang baik. Amin. Untuk kita masuk dalam peneguhan sidi saat ini, sebelumnya mari kita angkat pujian Pemilik Hidup. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya persilahkan untuk duduk dan kita bersama-sama akan masuk dalam peneguhan sidi dari saudara kekasih kita Megah Handayani. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan menuliskan, karena kita mempunyai banyak sekali saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sekarang bagian yang kedua, kita akan masuk dalam janji sidi baru. Setelah saudara Megah Handayani mengikuti katekisasi dan mempertimbangkan bersama kepercayaan dan pengenalan saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat menyambut kehendak saudara. Maka sekarang saya mengundang saudara Megah Handayani untuk berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama,
Apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi serta isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penghibur dan pemimpin kita dalam seluruh kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara bersedia untuk menyambut panggilan sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, lalu dengan setia mengikuti juru selamat dalam hidup dan mati, menolak kuasa kegelapan dalam segala bentuk dan perwujudannya, serta dengan keteguhan hati menantikan kerajaan Allah? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk setia ikut dalam ibadah jemaat, yaitu pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan, serta mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan jemaat Kristus Yesus Tuhan? Saudara Megah Handayani, apakah jawaban saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Berdasarkan pengakuan percaya dan janji saudara yang telah dimeteraikan dengan bukti bahwa saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami akan meneguhkan saudara selaku anggota tubuh Kristus untuk memuliakan perjamuan Tuhan. Saya undang untuk saudara Megah Handayani untuk maju ke depan dan jemaat mengangkat pujian bagian refnya aja. Dan saya mengundang Bapak Ibu majelis untuk maju ke depan. Semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Saya mengundang untuk sama-sama bangkit berdiri, bersama-sama sehati berdoa untuk saudara kekasih kita yang hari ini akan diteguhkan. Bapak Ibu majelis, arahkan tanganmu dan mari kita bersama-sama berdoa. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Amin. Deklarasi iman dari saudara kekasih Megah Handayani. Dia akan menyampaikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah Saudara Megah Handayani sebagai bagian tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GKOI Persekutuan. Terpujilah Tuhan.
Firman Tuhan yang akan kami sampaikan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, Bapak Ibu Majelis dan Bapak Pendeta, dan saya berikan kesempatan untuk keluarga memberikan persembahan syukur. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Saya persilakan untuk majelis yang bertugas. Bapak sekalian, kita akan berikan persembahan syukur kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat yang 9 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sementara sidang jemaat membawa persembahan dimulai dari kiri saya, kita akan memuji dengan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu,
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita mendoakan persembahan kita ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Selanjutnya kita mengundang paduan suara PW untuk nomor 1 pujiannya.
Terima kasih Pak Dwi sampaikan sebuah pujiannya. Selanjutnya saya akan bacakan tambahan warta untuk Minggu 8 Oktober 2023. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Hans Tuana Kota yang sudah sampaikan firman Tuhan, dan kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang sudah melaksanakan peneguhan CD baru. Yang kedua, pendalaman iman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 bertempat di gereja. Dimulai jam 10 pagi. Kemudian satu berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga dengan tenang, Ibunda terkasih Ibu Rosani Harman adalah ibunda dari Pendeta Arin Angkau pada usia 94 tahun pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Ibadah penutupan peti dan langsung pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 jam 12 di Rumah Duka Husada, dan langsung akan diberangkatkan ke pemakaman. Dimakamkan di Pondok Rangun, Jakarta, dan dilayani oleh Pendeta Anton Angkau dan liturgos oleh Pendeta Alfian Rabung. Yang terakhir adalah sakramen baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi agar akan diwartakan di jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikianlah Taman Warta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
siap dibangun di atas dasar iman. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan tetap percaya bahwa kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa dan semuanya karena kasih karunia-Nya. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercayai dan menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saat ini pulanglah kembali kepada kehidupan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat teduh. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja